Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025, diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 17 dikatakan, "Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini adalah penegasan, panggilan atau nasihat dan dorongan. Yeremia diperintahkan untuk menaati panggilan dengan berani. Gagasan dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini perlu kita membaca, yaitu merupakan kelanjutan pemikiran dan kisah panggilan Yeremia dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 ayat 10. Tetapi engkau ini, dengan kata-kata ini, nada perkataan Tuhan tiba-tiba berubah dari umum menjadi pribadi, berbicara tentang tuntutan akan kesetiaan Yeremia. Di dalam firman Tuhan, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, kita dapat membagi
Yang pertama di situ yang mau kita lihat dikatakan, baiklah engkau bersiap. Yang kedua, bangkitlah. Yang ketiga, sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang keempat inilah masuk dalam firman Tuhan yang kita dengar, yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, yaitu yang negatif dan disertai peringatan bahwa Tuhan tahu selama pelayanannya Yeremia akan berkali-kali menghadapi tantangan, ancaman dari sekaumnya atau sebangsanya, banyak mengalami penderitaan. Itulah dikatakan firman Tuhan melalui panggilan dan nasihat Tuhan, dan sekaligus dorongan Tuhan kepada Yeremia untuk melakukan tugas pelayanan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsanya. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, firman Tuhan dalam pelayanan Yeremia atau firman Tuhan seperti pedang bermata dua, memiliki hak istimewa tetapi juga tanggung jawab. Satu kali lagi, memiliki hak istimewa dan sekaligus tanggung jawab. Tuhan sendiri menegaskan kepadanya untuk tidak takut dan gentar. Dikatakan, janganlah gentar terhadap mereka. Orang yang tidak taat tidak hanya takut pada orang, tetapi di sini kita lihat juga harus benar-benar dia takut kepada Tuhan sendiri, karena Tuhan dikatakan menjadi lawannya. Itulah kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 12 ayat 5 sampai 6, pasal 20 ayat 9. Situ dikatakan, mau kita lihat dari firman Tuhan di situ, takut akan Tuhan adalah penangkal terbaik melawan rasa takut akan manusia. Lebih baik semua orang diminta di dunia ini musuh kita daripada Tuhan menjadi musuh kita. Lebih baik kita dimusuhi orang ketimbang kita menjadi musuh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru pengalaman Yeremia ini berulang, dan itulah yang dikatakan oleh Petrus sewaktu ia di pengadilan. Dia mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui dorongan, melalui nasihat Tuhan kepada Yeremia, dan sekaligus kita mendengar dalam perjanjian baru yang dikatakan oleh Petrus tadi, kita diingatkan kita harus melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan kita gentar. Tetapi bagaimana kita supaya jangan gentar? Kita harus pertama sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristen,
betul-betul bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar dan kuat adanya. Itulah yang kita andalkan, supaya kita dapat setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, tidak mudah melakukan firman Tuhan. Tetapi yang walaupun tidak mudah melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dengan benar, karena di dalam firman Tuhan sekaligus ada teguran supaya orang meninggalkan dosa. Itulah risiko bagi orang yang mempercayai, mengimani firman Tuhan dan sekaligus memperkatakan atau memberitakan firman Tuhan. Kita pilihlah supaya kita lebih taat kepada Tuhan, supaya kita lebih percaya kepada firman Tuhan daripada ketimbang kita percaya kepada kekuatan manusia. Bagaimana sikap kita atau kepada manusia? Bagaimana sikap kita sebagai kita orang percaya? Apa kita lebih memilih percaya mengandalkan Tuhan? Apa kita lebih taat kepada Tuhan atau kepada manusia? Inilah pilihan sikap yang harus kita ambil. Pastikanlah bahwa firman Tuhan itu baik adanya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itulah menjadi andalan kita. Jangan kita meragukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami masing-masing. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan, tolonglah iman kami setiap saat, supaya kami lebih taat, lebih mendengarkan apa yang dipesankan Tuhan kepada kami, supaya jangan kami ragu, supaya jangan kami takut karena dunia ini, terutama kepada orang yang memusuhi kebenaran-Mu. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan di tengah dunia ini, mungkin mereka dalam ancaman, mungkin mereka menderita diakibatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, ingatkanlah kehidupan mereka, bahwa Tuhanlah yang menjaga kehidupan mereka. Demikian juga terutama kepada kami, orang yang mendengar firman-Mu, supaya kami hanya berserah ke dalam kuasa kuat tangan-Mu. Tuhan, di dalam tangan-Mu lah berkat, di dalam tangan-Mu lah kuasa. Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang betul-betul yang dapat membenarkan dan membentulkan iman kami, supaya dapat kami memberitakan firman-Mu dengan benar. Tuhan, bila ada saudara kami yang ragu mengimani Engkau bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, bila mereka ragu-ragu dalam iman mereka, tolonglah mereka supaya mereka berbalik bahwa Tuhanlah yang patut disembah dan patut dipuji, sehingga kami orang percaya betul-betul memuliakan dan mengimani apa yang Tuhan firmankan kepada kehidupan kami. Tuhan, berkat-Mu yang melimpah yang kami dapat di pagi hari ini, kami akan membawa itu dalam kehidupan kami sehari-hari.
terpuji dan termuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.